Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir, Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel yang membahas tentang tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Bahasan kali ini yang amat fundamental, yaitu tentang akidah. Jadi tujuan kita tetap bahwa sesuai dengan Al-Baqarah 208, udkhulu fi silmi kafah. Jadi bagaimana agar kita beragama itu secara kafah, antara jasmani dan rohani, antara yang lahir dan yang batin. Terlebih manusia ini pada hakikatnya adalah makhluk rohani, sehingga malah semestinya lah kita lebih fokus, kita lebih concern, kita lebih dominan terhadap bagaimana kita merawat rohani kita. Karena di samping itu, rohani juga merupakan entitas tertinggi, dimensi tertinggi dalam diri manusia. Sehingga kalau rohani kita sudah terbimbing, pasti dimensi yang ada di bawahnya akan mengikuti, baik itu akalnya, hatinya, maupun raganya. Baiklah, saudara-saudara pemirsa di seluruh semesta raya ini, definisinya dulu ya. Definisi akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang diyakini dengan hati. Jadi ada kata-kata keyakinan, kemudian diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Coba dari definisinya saja ini kita sudah langsung terkaget bagi orang rohani itu. Karena keyakinan yang kuat, keyakinan itu dasarnya apa, ada di area mana, kemudian yang menjadi dasar pijakan keyakinan itu apa. Apakah rasionalitas bisa menggapai keyakinan, atau kebenaran-kebenaran akademis bisa dibuktikan dengan sebuah keyakinan. Itu adalah sebuah pertanyaan besarnya. Kemudian diyakini dengan hati. Hati itu apa fungsi dalam nafs kita, dalam diri kita? Apakah benar hati itu sebagai sumber utama keyakinan? Bagaimana hati yang punya banyak sekali limitasi yang bisa berubah setiap saat itu menjadi dasar atau pijakan suatu keyakinan. Kemudian berikutnya diucapkan dengan lisan. Kalau yang bisa ngomong ini, kalau yang nggak bisa ngomong bagaimana? Kemudian diamalkan dengan perbuatan. Wah, ini penuh dengan limitasi. Akidah sesuatu yang sangat fundamental, tetapi instrumennya semua limitasi. Keyakinan yang basicnya amat tidak memadai untuk mendukung sebuah kebenaran. Kemudian ada hati, kemudian harus diucapkan dengan lisan yang punya limitasi. Ada yang orang nggak bisa ngomong, ada yang cedal, lah itu bisa bermasalah ini dalam berakidah, dan harus diamalkan dengan perbuatan. Adapun yang menjadi rukun dalam akidah itu ada terkait dengan rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, para rasul, hari kiamat, takdir, qada dan qadar. Wah, ini tambah lagi distorsinya menjadi amat pasti. Instrumen yang kita gunakan tidak jelas, tidak objektif, tidak presisi untuk menakar, untuk mengimani sesuatu yang qadim, mengimani Allah, Rasul,
kemudian kitabullah, ini bukan kitab mushaf di sini disebutnya kitabullah gitu, kitabnya Allah. Kemudian hari kiamat, qada dan qadar. Saudara-saudaraku, renungkan. Alatnya terbatas, memahami kodim yang tidak terbatas. Baiklah, makanya apa yang terjadi hiruk pikuknya akidah di sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.